ya zaman-zaman Bani Israel. Itu satu suami bisa istrinya 10, ada yang 20, ada yang bahkan ada yang 100. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Adkarpedia dimanapun Anda berada, Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat bertemu lagi. Dan kita akan bahas ya sama Ustadz Kadafi ini apa yang pernah kita janjikan sama teman-teman kemarin, bahas masalah fikih, Ustadz ya. Kemarin kita pernah diskusi, kemudian besok kita akan ngobrol lagi bahas masalah fikih. Iya. Fikih apa? Di sini katanya fikih nikah di sini ya. Maka teman-teman jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Adkarpedia. Setelah ini kita akan bahas bab masalah fikih, bab tentang nikah. Nah, Ustadz, ngomong-ngomong, kalau kita bahas masalah fikih ini, apa dulu nih yang harus kita bahas biar teman-teman mungkin yang para jomblower yang belum nikah ini kira-kira harus ngerti langkah apa dulu tentang bab memahami bab masalah fikih nikah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala khairi khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nikah atau memahami apapun itu hendaknya kita memahami hakikat dari sesuatu itu dulu. Jadi kami diajarkan di dalam ilmu mantik itu disebutkan al-hukmu far'un an tasawwurihi. Al-hukmu far'un an tasawwurihi. Hukum itu adalah cabang dari kita memahami hakikat sesuatu dulu. Nah, sebagaimana pula disebutkan oleh Al-Imam Al-Akhdari dalam kitab Sulamunil Munawwaraq, dalam ilmu mantik disebutkan muqaddimil awwala 'indal wad'i li'annahu muqaddamun bit-tab'i. Jadi sebelum kita bahas panjang lebar, kita bahas ta'rifnya dulu. Apa itu nikah? Jadi ta'rif atau pengertiannya apa itu nikah. Berarti langkah awal berarti kita Faham dulu apa itu nikah. Nah, ya gitu. Berarti kita bahas nih teman-teman. Teman-teman yang belum nikah nih berarti harus ngerti dulu apa sih nikah itu. Jangan ngomong nikah tapi nggak paham nikah, nggak paham artinya, hukumnya kayak gimana nikah yang dibolehkan. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut lagi, sekarang kita dengerin dulu apa sih pengertian nikah menurut Islam, dalam pandangan Islam. Pertama, nikah itu bahasa Arab. Adalah bahasa Arab, dan makna asli daripada nikah itu dua. Yang pertama adalah ad-dhammu. Apa itu? Mengumpulkan. Jadi orang Arab kalau melihat pohon saling bertumpuk begitu, kemudian masuk satu sama lain, ya seperti semak-semak begitu, maka orang Arab bilang tanah kahatil asjar. Tanah kahatil asjar. Pohon tersebut saling berkumpul. Ya. Kemudian makna kedua dari keadaan nikah itu ada al-wat'u, senggama. Jadi dalam segi bahasa, nikah itu adalah apa? Senggama itu sendiri. Senggama. Iya. Ya tahu ya. Berjima lah ya. Gitu. Nah, kemudian menurut syariat, karena kita akan membahas nikah menurut syariat. Apa itu nikah? Nikah adalah akdun, suatu akad. Yatadammanu, yang berisi ibahata wat'in, penghalalan ya hubungan laki-laki dan perempuan. Penghalalan hubungan laki-laki dan perempuan. Bilafdil tazwij awil inkah, dengan menggunakan lafaz tazwij atau menggunakan lafaz inkah, atau dengan terjemahnya. Ya, jadi lafaz yang datang di dalam Quran, karena nikah harus dengan lafaz yang Allah Subhanahu wa taala mensyariatkannya dengan itu. Yaitu lafaz nikah dan lafaz tazwij, ya. Kemudian diterjemahkan menjadi apa? Saya kawinkan, kan. Jadi itulah namanya apa? Itu yang dinamakan dengan nikah. Jadi ketika ada orang akad, yang namanya akad berarti kan ada ijab, ada qabul. Ada ijab, ada qabul. Nah, ketika ijab qabul tersebut selesai, kan ada serah terima ibaratnya kan gitu. Nah, lafaz yang digunakan harus lafaz
lafaz tadi. Nah, kemudian nikah itu ada syarat-syaratnya dan ada rukun-rukunnya begitu. Bukan rukun tetangga ya. Apa itu rukun maksudnya? Rukun nikah. Ya rukun nikah gitu. Seperti sholat ya ada rukunnya. Rukunnya ada 17 misalkan. Wudhu ada 6 kan gitu. Nikah pun ada rukunnya. 1 mempelai laki-laki. 2 mempelai perempuan. 3 wali. Kemudian 4 ya 2 saksi. Kemudian 5 adalah akad. Itu kurang 1 berarti nggak sah tuh ya? Nggak sah. Jadi nggak bisa misalkan laki-laki sama perempuan dalam satu ruangan kemudian saya nikahkan kamu dengan saya. Nggak bisa. Nah, karena harus ada 5. Enak bener kalau kayak gitu. Aduh. Ketemu cewek berdua sama-sama dia ridho udah nikah aja gitu. Nggak bisa. Karena harus ada 5. Iya. Dan setiap rukun ada syaratnya. Setiap rukun ada syaratnya bagaimana nikah tersebut legal, sah di dalam pandangan agama. Jadi kalau nikah itu sah kan ibadah. Bener. Kalau nikah itu apa? Sah. Sah kan ibadah, penyempurnaan apa? Agama. Penyempurnaan apa? Agama. Jadi tapi kalau tidak sah maka bukan ibadah. Hubungannya dihukumi zina. Zina ya. Nah, hukumnya naudzubillah min dzalik. Innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Gimana nih? Dibahas rukunnya apa? Bahas juga. Oke. Bahas juga. Pertama, biar teman-teman tahu lah lebih jelas lagi. Oh iya. Pertama mempelai laki-laki. Mempelai laki-laki ya. Nah, mempelai laki-laki ini syaratnya. Pertama harus benar-benar laki-laki. Asli. Iya. Asli ya. Asli Orisinil. Orisinil. Tapi ada ya laki-laki bukan orisinil. Ya ada onderdilnya palsu. Aduh, ngeri. Jadi yang namanya mempelai laki-laki harus laki-laki, asli laki-laki. Yang pertama. Kemudian kedua, kalau yang dinikahi adalah muslimah, maka syaratnya harus muslim. Pertama laki-laki, 2 muslim. Muslim kok muslimah. Oh iya muslim. Kalau yang dinikahi adalah laki-laki. Kalau yang dinikahi adalah muslimah. Oh, iya. Begitu. Terus kemudian ketiga syaratnya harus ditentukan. Tentukan apanya tuh? Ya orangnya. Jadi misalkan tidak sah ada seorang ayah mengatakan saya nikahkan kepada salah satu dari kalian anak saya dengan mahar sekian. Tidak bisa. Gitu. Harus tentukan, hey fulan, saya nikahkan kamu dengan anak saya. Begitu. Kemudian yang keempat, syaratnya harus ikhtiar. Apa itu ikhtiar? Sukarela. Tidak bisa dipaksa. Ente nikah sama anak saya, kalau enggak kita tembak. Itu tidak bisa. Berarti nggak boleh ya orang tua itu memaksa anaknya mengawinkan anaknya, tapi misalkan anak itu nggak suka, gimana tuh? Nah, di dalam kitab mana ini? Ya, Syarah Ibnu Qasim. Ya, syarah atas kitab Takrib disyaratkan, disebutkan mengenai apa namanya? Syurutul qahri. Apa itu syurutul qahri? Syarat pemaksaan yang bisa apa namanya meniadakan suatu hukum. Syarat pemaksaan. Jadi contoh. Misalkan saya seorang ayah. Nah, kamu nikah sama itu, kalau enggak saya tembak. Gitu ya. Nah, kemudian saya nikah karena terpaksa gara-gara takut ditembak, nikahnya tidak sah. Berarti dia zina ada urusannya itu. Apanya? Berarti dia ketika terjadi itu nikah maka hukumnya zina ya. Kalau hubungan. Kalau hubungan. Tapi kan akadnya sendiri tidak sah. Tidak sah, nggak mau bisa. Ya. Nah, bagaimana kalau pemaksaannya gini? Nah, kalau kamu pengen bakti sama bapak, oh kamu nikah. Artinya dia kan pemaksaan yang halus. Maka itu sah-sah saja. Oh gitu ya. Karena jadi yang paksaan yang dimaksud tadi itu kalau tidak nurut akan hilang nyawa atau nanti dikeroyok, dilukai, direnggut hartanya dan sebagainya begitu. Fisik lah pokoknya ya. Ya, tapi kalau kayak tadi, kalau kamu pengen tetap jadi teman saya, misal nikah sama anak saya misal, atau nikah sama
adik saya misalkan, ayolah ayo. Paksa. Tapi dalam hatinya pengen juga ya. Kalau cantik nggak apa-apa. Ya. Itu syaratnya mempelai laki-laki. Syarat bagi mempelai laki-laki adalah tidak adanya kemahraman. Contohnya. Jadi laki-laki tersebut tidak ada hubungan mahram kepada si perempuan. Ya tahu. Ya, bisa paham ya? Nanti ada berapa mahram akan dibahas insyaallah. Mungkin perlu waktu panjang ya. Perlu waktu panjang ya. Kalau untuk kita singkat saja lah. Kasih gambaran. Yang kedua, rukun kedua siapa? Mempelai perempuan. Yang pertama harus perempuan asli. Nggak boleh laki-laki asli, sekarang perempuan asli. Perempuan asli. Jadi harus asli, nggak boleh nggak asli. Ya seperti misal dulunya laki-laki misalkan punya onderdil laki-laki, kemudian bosen, akhirnya ganti onderdil, maka statusnya tetap laki-laki, nggak bisa nikah sama. Nggak bisa nikah. Tapi kalau udah terjadi, ada yang viral kemarin tuh ada itu. Jadi setelah nikah diajak hubungan intim nggak mau, ternyata ketahuan laki-laki. Itu sempat viral itu. Ya nggak, dari awal nggak sah berarti. Nggak sah berarti kan? Sah. Ya, karena syarat tertipu dia ya. Ya kemudian yang kedua syaratnya perempuan tersebut tidak dalam ikatan pernikahan. Jadi perempuan tuh beda sama laki-laki. Jadi syaratnya perempuan tidak ada dalam ikatan pernikahan dengan orang lain. Ya. Kemudian kedua, tidak dalam sedang iddah. Kemudian sama ya, keempat juga ditentukan. Jadi tidak bisa saya nikahkan kamu dengan salah satu anak saya. Kan bingung yang mana kan gitu. Tidak bisa. Milih nanti dia. Jadi harus di akad itu harus jelas. Jelas gitu. ya. Jadi yang namanya akad itu dibangun atas kejelasan. Mau akad jual beli, mau semuanya. Jadi bahkan kalau kita mempelajari hukum jual beli, hukum muamalah dan sebagainya, banyak disyaratkan di dalamnya adalah al-ma'lum. Sesuatu yang diakadkan adalah maklum diketahui. Ya. Kemudian yang kelima sama, dia itu harus tidak ada antara si laki-laki dan dia kemahraman. Kemudian wali. Nanti wali sebab orang jadi wali itu satu gara-gara nasab. Bisa ayah. Kalau ayah nggak ada nanti kakek. Kalau kakek nggak ada nanti saudara. Saudara laki-laki. Ya, kemudian kalau nggak ada nanti bisa paman. Kalau nggak ada paman nanti anak paman dan seterusnya. Kemudian ada syaratnya, satu harus muslim. Kalau memang yang dinikahkan adalah muslimah. Kemudian kedua baligh. Kemudian ketiga berakal. Kemudian tidak ada gangguan jiwa. Gangguan jiwa kan berakal ya, maksudnya tidak gangguan jiwa berarti berakal. Tidak ada gangguan kemampuan ingatan. Pelupa gitu maksudnya. Pelupa. Jadi misalkan kenalan nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Bukhari. Oh, Bukhari. Saya Kadafi. Akhirnya saya ngopi begitu. Wih, Anda siapa ya? Ini kebablasan berarti. Itu namanya dia mughafal. Orang yang lupanya parah nih. Gitu, mughafal itu. Mughafal ya. Tapi kan kalau setelah sebulan kok nggak ketemu, ini kan masih wajar lah. Mungkin baru ketemu sekali terus ini kemarin yang nikah sama ini kan jenenge sopo kan gitu. Tapi yang tadi kan iya benar. Nah, ini kok syarat wali. Kemudian ada wali umum. Siapa wali umum? Yaitu sultan, pemerintah. Kalau di Indonesia ya sudah di MUI lah. MUI lagi. Apa namanya KUA MUI. Kantor urusan agama. Iya. Jadi kan ada menteri agama membawahi sub di antaranya KUA, kantor urusan agama itu yang ngurusi, dan itu nanti jadi wali. Itu udah diwakilkan kan? Apa? Iya, diwakilkan ke itu. Jadi gini Mas, ada namanya wali am. Jadi kalau wali khas, wali khusus itu wali yang saya katakan tadi, wali dari nasab. Kemudian ada namanya wali am. Apa itu wali am? Wali umum adalah yang itu tadi, orang yang bisa menjadi wali kepada siapa saja. Ada misalkan perempuan
mohon maaf tidak punya wali. Maka siapa walinya? Ya itu, Wali sultan itu berarti. wali sultan. Begitu. Itu kan sudah 3 rukun nih. Iya, rukun. Kemudian rukun selanjutnya adalah 2 saksi. 2 saksi. Nah, jadi nikah itu harus ada saksi. 1 saksi nggak sah berarti. Enggak, 2. 2. Jadi kan dua saksi. Ya bagian masa nikah cuma ada 1 doang, banyak pasti. Iya. Minimal 2 gitu. Minimal 2. Jadi 2. Kemudian syaratnya 1 memang harus muslim. Kedua, dia harus baligh. Ya sudah baligh begitu. Kemudian ketiga berakal. Bisa melihat. Ya. Jadi kalau yang buta enggak bisa. Buta nggak bisa ya? Nggak bisa. Tuli juga nggak bisa berarti? Tuli enggak bisa. Nggak bisa juga. Nah, karena dia nggak tahu akadnya siapa kan gitu. Nah, begitu. Bingung nanti ya. Kemudian ulama tempo dulu mensyaratkan tidak boleh fasik. Bukan pelaku dosa besar. Berarti misalkan ayahnya pelaku dosa besar yuk. Ya dia nggak bisa jadi wali. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Berarti digantikan sama wali sultan itu ya? Ya pindah ke level selanjutnya. Gitu ya. Cuma kan kalau kaidah ini diterapkan itu sulit. Sulit. Karena kefasikan sudah merajalela. Iya. Nggak sah semua ya. Pusing gitu. Kefasikan sudah merajalela. Pasti kan sudah merajalela ya. Beda sama dulu ya. Sekarang lebih parah berarti ya. Misalkan ada orang, saya Ustaz, saya tidak mabuk, saya tidak judi, saya tidak, tapi Anda tiap hari gibah. Iya benar. Dosa kecil, iri, dengki, apalagi hasut. Nah kan dosa itu. Iya. Kan gitu. Benar. Suka mesuh-mesuh. Iya. Ya, dan itu jadi hobi kan. Dosa kecil ditumpuk-tumpuk kan jadi besar kan. Pasak semua nanti ya asal semua nih. Ya makanya kalau sekarang tidak disyaratkan. Iya, benar. Jadi itu ada pendapat berarti. Jadi dilonggarkan lah. Dilonggarkan. Alhamdulillah, benar. Alhamdulillah gitu. Itu hukumnya apa kalau poligami itu berarti? Ya, kan banyak pro kontra nih, Tat. Poligami ini banyak, ada yang setuju, ada yang enggak. Nah, hukum dasarnya tuh misalkan dibolehkan seperti apa dan harus seperti apa. Dan laki-laki yang mau poligami itu mungkin biar dapat pencerahan gitu. Oh gitu. Dan istri pun biar legowo. Nah ini triknya gimana gitu Mas? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di dalam Islam itu seorang laki-laki dibatasi nikahnya. Zaman dulu tidak dibatasi. Ya. Contoh misalkan ketika era Fir'aun. Ya, ketika era Fir'aun itu satu suami dan setelahnya ya zaman-zaman Bani Israel. Itu satu suami bisa istrinya 10. Ada yang 20. Ada yang bahkan ada yang 100. Gimana itu caranya? Nah, Islam membatasi. Tidak boleh kayak gitu. Dibatasi jadi 4. Jadi 4. Hanya 4. Hanya 4. Gak boleh lebih dari. Gak boleh lebih dari. Makanya ada dulu orang masuk Islam. Kemudian ditanya sama Nabi SAW, berapa istri Anda? Maka kata 10 Nabi. Ya, ikhtar arba'an, pilih 4. Wa farik sairahunna, dan ceraikan pisah yang lain. Ini tidak boleh. Tidak boleh. Karena di ayatnya fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Ada orang mengira itu masna wa sulasa 2, 3, 4 itu anjuran untuk memperbanyak. Itu adalah perintah membatasi. Yang dulunya tidak dibatas, dalam Islam dibatasi. Oh gitu ya. Berarti itu ayat itu bukan untuk menganjurkan ya, tapi emang untuk membatasi ya. Bagi kalau Anda belajar bahasa ya, seperti misalkan ilmu balaghah, ilmu sastra Arab, itu nanti akan pembahasan mengenai insya. Jadi kalam ucapan itu ada kalam khabari, ada kalam insya'i. Nah, ada pembahasan fi'il amr. Itu kan nanti fankihu ma tabalakum itu kata perintah. Tapi maksudnya membolehkan. Nah, membolehkan gitu. 2 silakan, 3 silakan, 4 silakan. Ini secara hukum syariat begitu. Nah, bagi yang ingin istrinya lebih dari 1, silakan. Syariat menghalalkan.
Cuma tadi siapa? Anda harus tahu kewajiban Anda kepada istri. Apa tadi? Nafkah. Siap nggak menafkahi? Siap nggak memberi tempat tinggal? Ya. Kan gitu. Siap nggak Anda untuk menjaga kehormatan dia? Jangan sampai cuma dinikah tok. Iya. Kan gitu. Setelah itu dilepas gitu aja ya. Ya, tidak adil misalnya. Nggak adil ya. Kemudian yang penting juga perlu dibahas itu, suami itu adalah seorang guru bagi istri. Ya. Jadi jangan sampai istri yang dia naungi ternyata zong, nol di dalam pengetahuan agama. Ini akan menyeret dia kepada apa? Murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang namanya poligami adalah halal. Halal, boleh ya? Boleh. Dan itu kalau misalkan secara maksudnya gini, kan ada nikah siri, nikah resmi. Nah itu enaknya bagaimana Ustaz? Maksudnya seorang istri itu, ini kan ada kasus Ustaz ya. Saya ada kasus juga, pernah ada yang cerita teman itu, ini nikah siri. Nah nikah siri udah berjalan lama ya, tapi si cowoknya ya sendiri, kakaknya, istrinya juga sendiri, tapi mereka masih nikah siri gitu. Masih nikah siri nih. Nah ini apakah bertahan dengan itu terus, apa kan nggak bisa nuntut tuh, nikah siri kan. Misalkan salah satu meninggal, suami meninggal misalkan, terus dia mau dapat hak warisannya kan nggak bisa. Kalau misalkan istri keduanya mau nuntut misalkan, ya karena dia meninggal terus dia nggak ada bukti bahwa dia istrinya, dan dia nggak dapat hak warisnya kan. Nah itu gimana tuh dalam pandang Islam? Sebenarnya gini aja, semua nikah itu resmi. Kalau rukun 5 itu terpenuhi, itu resmi, nikah resmi. Ya. Artinya mau siri, mau daftar negara itu sama aja ya. Cuma bedanya kalau yang dengan terdaftar negara itu punya naungan hukum negara. Nah, dan negara tidak bisa menetapkan hak waris, tidak bisa menetapkan hak waris bagi seseorang yang tidak ada bukti catatan. Tapi dalam hakikat syariat dia istrinya. Maka syariat mengatakan dia punya hak waris. Maknanya apa? Kalau si istrinya yang pertama itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak boleh menghalangi istri kedua dari hak waris. Karena itu istrinya. Kan gitu. Bisa dipahami gitu? Ya. Kan gitu. Karena syarat orang dapat warisan 3 sebabnya. Sebab orang dapat waris: 1 nasab, 2 pernikahan, 3 wala. Apa itu wala? Orang memerdekakan budak. Maka tuan yang memerdekakan bisa mendapat warisan dengan syarat dan ketentuan berlaku. Begitu. Yang jadi permasalahan kan banyak orang pengen nikah tapi istrinya nggak boleh, kan gitu. Itu benar. Istrinya apa? Nggak boleh istrinya. Nggak boleh. Ya itu tadi, takut dibagi nanti hartanya. Kasih sayangnya, misalkan dia punya harta banyak, otomatis seorang istri juga. Nah itu triknya gimana juga? Misalnya mungkin kisah-kisah yang bisa menginspirasi biar bisa nikah 1, 2, bisa nikah 2, 3, 4 gitu. Pertama gini dulu, ya kalau sebenarnya nikah 1, 2, 3, 4 itu kan tergantung Anda. Anda berani apa tidak? Anda berani mengambil resiko apa tidak? Kan gitu. Kemudian kita tidak bisa maksa kepada perempuan untuk menerima bahwa dia itu harus mau gitu. Begitu. Karena apa? Karena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kutibal jihadu 'ala rijali wa kutibatil ghiratu 'alan nisa. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, jihad diperuntukkan, ditakdirkan, difitrahkan untuk para lelaki, dan sifat cemburu difitrahkan untuk para perempuan.
Maknanya apakah mereka yang istrinya 2, 3, 4 itu nggak ada cemburu? Ada. Ada ya. Ada. Ada. Makanya nggih. Kalau panjenengan niku atau siapa saja kok pengen istrinya 2, 3, 4 dan sebagainya, kalau memang belum ada belum ada calonnya, itu nggak usah ngomong-ngomong saya pengen nikah Lagi ya. lagi. Bener ya. Kenapa? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Iya. Tanda orang bagus Islamnya itu meninggalkan perkara yang tidak berfaedah. Misalkan contohnya, saya bilang, saya pengen nikah lagi, tapi ternyata saya nggak punya calon. Buat apa juga ya? Buat apa juga? Ternyata saya pun kalaupun ada perempuan yang mau, ternyata saya nggak punya kemampuan untuk bayar mahar. Buat apa juga kan gitu. Makanya bagi yang mau 2, 3 ya bangunlah ekonominya. Berbisnis dulu berarti itu teman-temannya. Bangunlah ekonominya, bangun mentalnya. Iya, benar. Bangun apa? Mentalnya. Kemudian ini di halaman 15 di dalam kitab Tuhfatul Arisain, saya baca ya. Iya. Biasanya tadi kita cuma lewat-lewat aja. Iyyaka an tusira ghirata zaujatika bi an tadhkura laha min hinin li akhara annaka muqaddimun 'ala zawaj. Janganlah kamu mengobarkan cemburu istrimu dengan kau menyebut-nyebut kepadanya min hinil akhar, ya, waktu demi waktu, rutin gitu kayak tiap hari gitu. Annaka muqaddimun 'ala zawaj, bahwa kau itu ingin menikah. Min ukhra, dari perempuan lain. Berarti nggak boleh kan? Nggak boleh. Bacain terus sekali lagi Dot. Sekali lagi. Gimana? Bacain sekali lagi. Iyyaka an tusira ghirata zaujatika bi an tadhkura laha min hinin li akhara annaka muqaddimun 'ala zawaji min ukhra. Jadi jangan, adabnya suami itu jangan nyebut-nyebut pengen nikah lagi. Berarti itu hukumnya makruh berarti ya? Apa tidak boleh itu dalam arti haram apa makruh itu tidak boleh? Ya, kalau masalah makruh ini coba di sini sebutkan. Belum selesai ya. Autu badia i'jabaka bi ihdan nisa. Atau kau menampakkan kekagumanmu kepada salah satu perempuan. Misalkan Anda habis ke pasar itu, kemudian pulang, duduk ngobrol, tadi ya cantik banget ya. Jangan. Jangan sebut-sebut. Fa inna dzalika yata'anu qalbaha fis samimi. Karena hal tersebut menusuk hatinya dalam diam. Mungkin dia tidak ngomong. Hatinya bro sakit dalam dia. Tidak boleh tuh ngomongin kayak begitu. Saya tuh punya teman saya punya teman tuh. Apa temannya teman antum? Teman saya. Dia mau nikah itu ya ngomong tuh sama istrinya. Padahal gak ada calonnya. Padahal calonnya gak ada, duit juga belum punya. Sampai kadang-kadang mungkin istrinya sakit hati di situ. Berarti emang nggak boleh tadi ya? Nggak boleh. Nah, itu ini harus sampaikan sama beliau. Nah kemudian nih, wa yuqallibu mawaddataha ila maujin minal qalaq. Dan hal tersebut bisa merubah rasa cintanya dia kepada Anda ila maujin minal qalaq, kepada ombak kegelisahan, wasyukuki wadzunun, dan keraguan dan praduga-praduga. Kalau Anda setiap hari ingin seperti itu, maka dia akan penasaran ketika Anda begini, sini sama siapa sih? Kalau Anda kemana lagi sama siapa? Panik itu panik. Itu sebabnya Anda sendiri. Jadi seorang suami, ya, suami itu termasuk tidak adab. Ya, kalau ya itu tadi. Kan kalau calonnya ada, duitnya ada, ya toh? Kan langsung kan bismillah, kan memang faedah kan gitu. Jelas kan gitu. Ini kayak ngapunten ya. Tahu guguk?
kan ngomongnya tok kan gitu. Disamperin menang kan gitu. Oh, iya. Jadi andai saja orang yang apa tadi aku mau nikah lagi, ternyata ada perempuan yang mau, itu bisa-bisa menciut gitu. Rasidu. Iya benar. Nah, kenapa? Dia mikir kan, oh iya nanti maharnya piye? Nanti nasibnya gimana? Nantinya gimana? Kan gitu. Nah, Benar juga. itu bagi suami. Nah, kemudian untuk istri hendaknya jangan membenci syariat poligami. Jangan membenci syariat poligami. Kalau Anda tidak suka di poligami, boleh. Ibaratnya gini lah. Boleh nggak seorang istri melarang suaminya makan jengkol? Boleh. Kenapa? Iya, karena dia nggak suka baunya. Si istri nggak. Apakah dia mengharamkan jengkol? Enggak. Tidak. Maka dia pun kalau tidak mau dipoligami, ya gitu aja. Berarti dia ibaratnya menganggap poligami itu seperti jengkol gitu. Ya halal, tapi saya nggak suka. Iya, iya. Kan gitu. Halal tapi saya nggak suka. Nah, bagaimana trik-trik supaya legowo? Wah, itu harus ada sesi khusus. Sesi khusus. Ya mungkin nanti kita akan bahas lagi teman-teman ya. Ada sesi khusus. Sesi khusus untuk bahas Amalan-amalannya apa saja. Itu lebih dalam lagi itu. Itu udah ma'rifat hakikat udah itu. Ya Tat ya. Iya, masa disampaikan sekarang kan iya, gitu. bener. Itu beda sesi Tat nanti. Ya, mungkin itu aja teman-teman ya. Sekilas ngaji kita Ustadz Kadafi. Jadi saya juga tercerahkan Tat. Saya tadinya juga kalau sering ngomong juga sama istri, jadinya terpengaruh misalkan sama teman-teman gitu. Jadi karena saya pengen nikah, akhirnya saya membangun persepsi itu kepada istri saya. Gitu. Tapi terkadang istri saya juga ya kesel ya, mah ternyata emang dalam Islam pun ternyata ya tidak dianjurkan gitu ya Tat ya. Saya juga baru tahu hari ini Tat. Ya, alhamdulillah ini berkat ngaji nih teman-teman. Maka stay tune terus di Adkarpedia agar kita terus mendapatkan ilmu-ilmu dan ngaji talaki seperti ini teman-teman, biar dapat berkahnya gitu ya Tat ya. Mungkin nanti kita lanjut lagi Tat di sesi selanjutnya. Mungkin kita bahas lebih mendalam lagi tentang misteri poligami ini ya, yang akan kita pernah alamin lagi Tat. Biar orang tuh semakin tercerahkan dengan poligami itu. Mungkin itu aja teman-teman ya. Kita lanjut lagi di waktu yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.